dari kelompok 3, kelas 11 TCKT 2, SMK Negeri 1 Banyumas akan mempresentasikan video presentasi sejarah dengan tema Kondisi Politik dan Ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Video ini kami buat sebagai tugas sejarah yang diampu oleh Ibu Ika Agustina SPD. Sebelum kita mulai, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Arvina Dwi Asmarani Putri, absen nomor 10. Saya Sesya Tri Maulidina dari absen 30. Saya Karina Dwi Fitriati dari absen 17. Dan saya Niken Ayu Rahmadani dari absen 21. Nah, langsung aja yuk kita bahas tentang kondisi politik yang ada di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Setelah Indonesia merdeka, negara kita sempat beberapa kali mengalami perubahan sistem pemerintahan. Pada tahun 1950, Indonesia mulai menerapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri, bukan oleh Presiden. Perdana Menteri beserta para menterinya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan langsung kepada Presiden. Sistem ini disebut demokrasi liberal karena meniru sistem politik negara-negara barat yang menekankan kebebasan berpendapat, perlindungan hak individu, dan peran banyak partai politik dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum. Namun, penerapan sistem ini juga menimbulkan banyak persoalan. Pada masa itu muncul lebih dari 30 partai politik di Indonesia karena banyaknya perbedaan pendapat antar partai. Kabinet pemerintah sering berganti-ganti. Beberapa kabinet yang pernah memimpin antara lain Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, dan Kabinet Wilopo. Rata-rata kabinet hanya bertahan beberapa bulan sampai 1 tahun, yang artinya politik Indonesia belum stabil. Meski begitu, masa demokrasi liberal juga memiliki pencapaian penting, yaitu pemilihan umum pertama tahun 1955. Pemilu ini menjadi tonggak sejarah karena merupakan pemilu pertama yang benar-benar demokratis di Indonesia. Rakyat memiliki anggota DPR dan konstitusi, dan 4 partai besar yang memperoleh suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sayangnya, setelah pemilu, keadaan negara belum juga membaik. Konstituante gagal menyusun undang-undang dasar yang baru dan di berbagai daerah muncul pemberontakan seperti DI atau TII, PRRI, dan RMS. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi keputusan untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri masa demokrasi liberal. Sekarang kita bahas kondisi ekonomi Indonesia pada masa itu. Perekonomian masih lemah dan sangat bergantung pada ekspor hasil bumi seperti karet dan kopi. Selain itu, banyak perusahaan besar masih dikuasai oleh Belanda, sementara pendapat negara menurun akibat harga ekspor yang tidak stabil. Pastinya, pemerintah menjalankan beberapa program, seperti program Benteng untuk melindungi pengusaha pribumi, rencana 5 tahun untuk membangun ekonomi nasional, dan nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957. Namun, karena politik tidak stabil, hasilnya belum maksimal dan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa masa demokrasi liberal merupakan masa yang penuh tantangan. Politik yang tidak stabil membuat pembangunan ekonomi terhambat. Tapi dari periode ini kita bisa belajar pentingnya persatuan, tanggung jawab, dan kerjasama dalam membangun bangsa Indonesia. Demokrasi liberal, kita belajar tentang pentingnya kerjasama dan persatuan politik. Supaya pemerintah lebih fokus membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai generasi muda, kita harus melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar dan tanggung jawab. Dan jangan lupa, sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami dari kelompok 3, terima kasih sudah menonton. Merdeka!